Pada awal penciptaan, Chaos tanpa perhubungan melahirkan Gaia atau bumi, Tartaros atau kegelapan, dan Eros atau cinta. Kemudian Gaia tanpa perhubungan melahirkan Uranus atau langit, Urea atau pegunungan, dan Pontos atau laut. Setelah itu, Uranus menikahi ibunya dan menyelimuti seluruh tubuh ibunya, yang akhirnya menjadi penguasa dunia di awal penciptaan. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Setelah itu, dari hubungan Gaia dan Uranus, terciptalah 3 Kiklop, 3 Hekaton Keira, dan Titan, di mana salah satu dari Titan tersebut adalah Kronos, yang merupakan penguasa dunia sebelum Zeus. Melihat bentuk tubuh anak-anaknya yang demikian, kemudian Uranus memenyerahkan seluruh anak-anaknya ke dalam kegelapan. Gaia yang kecewa atas keputusan Uranus tersebut kemudian membantu Kronos untuk dapat keluar dari kegelapan. Kemudian setelah berhasil terlepas dari kegelapan, Kronos melawan ayahnya dan berhasil menggulingkan tahta ayahnya. Namun sebelum dikalahkan, Uranus mengutuk Kronos. Dalam kutukannya tersebut berbunyi, Kronos akan dikalahkan dan digulingkan oleh anaknya sendiri. Setelah menggulingkan ayahnya, Kronos menjadi raja dunia. Namun Kronos tidak menepati janjinya kepada ibunya, yaitu Gaia, dengan tidak melepaskan saudaranya yang lain. Hal ini membuat kecewa Gaia. Kemudian Gaia meramalkan hal yang sama dengan Uranus, yaitu Kronos akan dikalahkan dan digulingkan oleh anaknya sendiri. Setelah itu, Kronos menjadi penguasa dunia, menggantikan ayahnya dan menikahi Rhea. Mengingat akan kutukan ayahnya dan ucapan dari Gaia ibunya, Kronos pun merasa ketakutan. Hal ini membuat tiap kelahiran dari anaknya, Kronos selalu memakannya, hingga pada anaknya yang keenam, yaitu Zeus. Rhea berhasil menyembunyikan Zeus dan menipu Kronos dengan memberikan batu yang dibungkus sehingga mirip dengan bayi. Zeus pun selamat dan menjadi dewasa. Setelah dewasa, akhirnya Zeus berhasil mengalahkan ayahnya Kronos. Dan dengan bantuan ibunya Gaia dan Metis, akhirnya Zeus berhasil melepaskan saudara-saudaranya. Metis juga menyarankan Zeus untuk melepaskan Kiklop dan Hekaton Keira. Pada saat itu, karena kekhawatiran, akhirnya Zeus mengeraskan hatinya untuk memenjarakan seluruh Titan. Dengan keputusan ini, kembali membuat Gaia menjadi kecewa kepada Zeus. Akhirnya Gaia menjalin hubungan dengan Tartaros, saudaranya,
dan melahirkan Tifon dan Ekidna yang kemudian akan menjadi suami istri. Tifon adalah naga raksasa yang kepalanya dapat menjangkau bintang saat dia berdiri. Dengan lengan yang terdapat 100 kepala naga, kemudian di pahanya merupakan ratusan ular beracun. Tifon juga dapat menyemburkan api. Kengeriannya melebihi kedahsyatan naga yang pernah ada di dunia. Sekalipun Gaia mengetahui bahwa yang dapat mengalahkan Zeus kelak hanyalah putra dari Metis, namun dalam kemarahan, Gaia mengutus putranya Tifon untuk melawan Zeus. Karena kepatuhan Tifon kepada ibunya, kemudian Tifon memasuki Olympus dan membuat kekacauan di sana. Di Olympus, para dewa tidak ada yang dapat melawan Tifon. Namun mereka berhasil melarikan diri dengan merubah diri mereka menjadi bermacam-macam hewan dan kabur ke Mesir. Apollo menjadi gagak, Artemis menjadi kucing, Dionysos menjadi kambing, Hera menjadi sapi, Hermes menjadi burung ibis. Pada saat itu, Tifon terus mengejar Aphrodite dan anaknya yaitu Cupid. Aphrodite dan Cupid saling melindungi hingga mereka dapat berkali-kali lolos dari kejaran Tifon. Namun akhirnya mereka merasakan kelelahan dan kepayahan dalam pengejaran tersebut. Di dalam kelelahan, Aphrodite meminta bantuan dari Zeus, dan Zeus menjadikan mereka sepasang ikan serta memasukkan ke sungai Euphrates. Dengan menjadi ikan, Tifon tidak dapat lagi mengenali Aphrodite dan Cupid. Dalam pengejaran yang dilakukan Tifon kepada Aphrodite dan Cupid, juga membuat para dewa yang lain selamat dari pengejaran Tifon. Setelah Zeus berhasil mengalahkan Tifon, akhirnya para dewa kembali ke Olympus. Saat itu, Dewi Athena menghargai perjuangan Aphrodite dan Cupid. Karena dengan peristiwa itu, para dewa berhasil meloloskan diri dari Tifon, serta mereka melihat kuatnya kasih sayang antara anak dan ibunya. Sehingga dengan hal tersebut, Athena mengabadikan peristiwa itu dengan konstelasi Pisces.